Pasar keuangan internasional. Ya, bahasan kita kali ini adalah pasar keuangan internasional, bagaimana mata uang asing itu diperjualbelikan di berbagai negara, karena apalagi kalau itu dalam jumlah yang besar. Maka kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Ini babnya bab 5 ya. Motif-motif penggunaan pasar keuangan internasional. Ada beberapa motif ya, perusahaan atau investor atau pemilik mata uang asing ini, mereka melakukan transaksi-transaksi ke mata uang asing dilakukan. Pertama adalah motif investasi. Jadi orang adalah mengambil keuntungan dari kondisi ekonomi yang favorable. Ya. Maksudnya di sini orang melakukan atau investor ini membeli mata uang asing, motivasinya adalah untuk mencari keuntungan. Naik turunnya nilai tukar mata uang asing itu, di situ ada satu peluang-peluang bagi pemilik modal untuk dapatkan keuntungan dari naik turunnya mata uang asing tersebut, yaitu nilai tukar ya. Nilai tukar yang ada kecenderungan naik turun itu tadi motivasinya adalah mencari keuntungan dari perbedaan harga beli dan harga jual mata uang asing itu, karena terjadinya fluktuasi atau naik turunnya mata uang asing. Ini motivasi yang pertama ya, di sini. Kemudian motif meminjam adalah untuk mengkapitalisasi atau mengambil keuntungan dari tingkat bunga luar negeri yang lebih rendah. Maksudnya apabila perusahaan di sini apalagi itu perusahaan multinasional ya, perusahaan multinasional bergerak di banyak negara, itu apabila tingkat suku bunga di dalam negeri ini lebih tinggi dibandingkan di luar negeri, maka potensinya adalah perusahaan misal contohnya itu di Indonesia, dia akan mencari pinjaman di luar negeri atau di luar negeri yang di situ menawarkan tingkat suku bunga yang rendah. Tingkat suku bunga rendah. Jadi kalau di Indonesia 10%, kemudian di luar negeri itu cuma 2%, seperti itu. Tingkat suku bunganya ya berorientasi pada tingkat suku bunga, maka perusahaan atau pemilik calon peminjam itu dia akan mencari bunga yang lebih rendah, karena menawarkan biaya modal dari hutang itu adalah lebih rendah untuk melakukan investasi. Perusahaan itu melakukan ekspansi, maka dia cari bunga yang lebih rendah. Seandainya itu dia mencari pinjaman ya, dalam bentuk pinjaman itu. Motif menyalurkan kredit adalah untuk mengkapitalisasi atau mengambil keuntungan dari tingkat bunga luar negeri yang lebih tinggi. Ini kebalikan dari yang di atas tadi. Kebalikan dari yang di atas. Misalkan perusahaan pemilik modal ya, contohnya pemilik modal Amerika yang tingkat suku bunganya itu lebih rendah dari tingkat bunga di Indonesia contohnya, maka investor pemilik modal Amerika ini dia akan menjual dolar, membeli rupiah. Dia akan membeli rupiah, dia akan memberikan pinjaman kepada peminjam luar negeri yang menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi di Indonesia 10%, maka cenderung investor pemilik modal Amerika tadi dia akan menanamnya membeli
obligasi yang dijual di Indonesia yang memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Seperti itu maknanya. Ini dari motivasi. Kalau tadi kan dia mencari pinjaman di luar negeri, kalau ini memberikan pinjaman ke luar negeri. Bedanya di situ. Kalau tadi motivasi yang pertama tadi karena naik turunnya nilai tukar tadi yang memberikan potensi untung dan rugi juga ya sebenarnya. Untung dan rugi juga. Ini motivasi pasar keuangan investor itu memberikan pinjamannya di luar negeri. Berikutnya jenis-jenis pasar keuangan internasional. Jadi jenis pasar keuangan internasional adalah pasar valuta asing. Pertama adalah pasar valuta asing. Pasar valuta asing yang merupakan pasar yang menyediakan struktur fisik dan institusional di mana uang dari salah satu negara ditukarkan dengan mata uang negara lain. Kurs nilai tukar di mata uang ditentukan dan ditransaksi atas valuta secara fisik selesaikan. Ini jual beli mata uang asing itu kayak di contohnya di pasar-pasar uang internasional ya. Bank-bank BUMN, bank-bank umum nasional, bank-bank umum yang menjualkan valuta asing. Tapi bank ini tidak berorientasi pada nilai tukar ya, sebenarnya tidak untuk beroperasi untuk ini enggak diperbolehkan, tapi ini adalah pasar internasional yang menjual beli mata uang asing dan jumlah yang besar ya. Contohnya ya money changer, tapi itu kecil ya, money changer kecil, tapi ini adalah tingkatnya adalah bank yang menawarkan mata uang asing. Ada institusi atau lembaga MEC, Mercantile Exchange itu, Mercantile Exchange itu menawarkan menjual valuta asing. Pasar euro currency, dalam tiap negara terdapat pasar keuangan yang berfungsi membantu efisiensi transfer dana dari unit-unit yang mengambil surplus dana ke unit-unit yang mengalami defisit. Ini maknanya adalah jadi bank-bank menjual mata uang asing euro currency, yaitu menjual kan istilahnya ini hanya istilah ya, euro currency itu hanya istilah. Jadi pasar dolar ya, jual beli dolar, tapi itu terjadinya di negara-negara barat, di Eropa seperti itu. Di Eropa atau di negara bukan apa maksudnya ini di sini bukan di Amerika, itu penjual dolar tetapi bukan di Amerika tapi ini di Eropa. Hanya istilah saja euro currency. Dolar dijual di negara, bukan di negaranya sendiri. Pasar uang bukan Amerika itu menjual dolar tetapi tidak di Amerika. Ini hanya satu istilah, di tempat yang lain di luar Amerika menjual dolar. Pasar euro kredit ini adalah kredit berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun lebih yang diberikan oleh euro currency, umumnya dinamakan dengan euro kredit atau euro kredit loan. Jadi memberikan pinjaman ya, memberikan pinjaman pasar dalam mata uang asing ya, menjual, artinya di Eropa atau di Asia atau di luar Amerika menjual, institusi ini, lembaga ini menjual dolar, memberikan pinjaman, bukan menjual, memberikan pinjaman dalam bentuk dolar, tapi itu bukan di Amerika. Seperti itu. Misalkan di Singapura ada institusi di Singapura, market exchange ya, menjual dolar, memberikan pinjaman dalam bentuk dolar. Pinjamannya itu dalam bentuk dolar. Ini euro currency. Jenis pasar keuangan lanjutannya berikutnya adalah pasar eurobond.
obligasi ya. Kalau tadi pinjaman jangka, pinjaman gitu saja, atau pinjaman. Kalau sekarang ini bentuknya obligasi ya, bentuknya obligasi, menjual mata uang asing dalam bentuk obligasi, memberikan pinjaman, menawarkan, atau hutang juga bisa, juga hutang dalam bentuk dolar, hutang obligasi. Obligasinya itu berupa dolar, bukan bentuk rupiah atau mata uang sendiri gitu, bukan dalam mata uang dalam negeri, bukan, tapi ini dalam bentuk obligasi, dalam bentuk mata uang asing, yaitu obligasi luar negeri diterbitkan oleh sebuah entitas luar negeri di negara tempat obligasi tersebut ditempatkan. Pasar saham internasional, pasar saham internasional itu ada pasar internasional. Perusahaan multinasional juga dapat mencari dana dari para investor luar negeri dengan menerbitkan saham-saham dalam pasar internasional. Pasar saham internasional, misalkan perusahaan luar negeri ini menjual sahamnya di negeri. Contohnya di Indonesia ya Telkom menjual sahamnya di Amerika, di Dow Jones misalkan, di Dow Jones. Tapi itu perusahaan Indonesia yang menjual sahamnya di negara di Amerika sana, di sana, di pasar saham internasional. Ini kurang lebihnya, waktunya hanya singkat ini, nanti bisa dipelajari materinya singkat.